Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Nah, channel opini bolanya orang awam. Itu yang saya katakan punya saya karena saya orang awam yang pernah bermain bola secara serius walaupun tidak profesional. Nah, saya ingin membahas hari ini skenario. Ada dua skenario uh, Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, saya punya bahan di depan saya. Nah, match day 9, ya, 5 Juni. Jika kita melihat bahwa Indonesia saat ini ada di posisi 4 dengan nilai 9, kemudian uh, Arab Saudi ada di posisi 3 dengan nilai 10, Australia ada di posisi 2 dengan nilai 12. Jepang lupakan, mereka sudah berangkat ke Piala Dunia, tidak perlu pusing-pusing lagi. Nah, di hari tanggal 5 Juni itu hari yang krusial buat semua tim ya, termasuk Indonesia, termasuk Australia. Australia mungkin tidak terlalu krusial, tapi Australia tetap akan terpengaruh sedikit. Untuk Arab Saudi, untuk Indonesia, untuk China, dan untuk Bahrain, ini sangat menentukan. Kekalahan bisa membuat posisi menjadi sulit, dan kemenangan bisa memperkuat mimpi Piala Dunia 4 tim ini. Ya, atau 5 sama Australia. Nah, kita mulai. Tanggal 5 Juni, ya. Skenario-nya adalah Indonesia bisa mengalahkan Cina di Senayan, kemudian Jepang bisa mengalahkan Australia di Perth, Optus Stadium, kemudian Bahrain seri menghadapi Saudi Arabia. Cukup penting Bahrain seri menghadapi Saudi Arabia karena ini akan sangat menentukan posisi nilai mereka berdua. Sehingga kalau jika seri Indonesia seandainya menang, Indonesia bisa melewati Saudi Arabia dan Bahrain tertahan di bawah ya. Nah, jika hasil ini memang benar-benar terjadi, maka Jepang akan memiliki nilai 23, Australia 13, Indonesia 12 di tempat ketiga, dan Saudi Arabia 11. Itu pentingnya Saudi Arabia menang atas Bahrain. Ya, jika Saudi Arabia kalah dengan Bahrain, Bahrain akan cukup dekat dengan kita. Bahrain akan naik nilainya menjadi 9 dan Indonesia menjadi 12. Ini posisi yang akhirnya membuat, dan di tengah-tengah nanti ada Saudi Arabia 10. Jadi ini posisinya akan sangat membuat eh, genting dan pressure-nya makin tinggi. Pressure makin tinggi. Lalu dan kita pindah ke 10 Juni ya, hari terakhir. Jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, mujizat terjadi di Osaka di Suita Stadium. Kemudian Saudi Arabia bisa mengalahkan Australia, lalu Cina bisa mengalahkan Bahrain, maka Jepang akan tetap memiliki nilai 23, Indonesia memiliki nilai 15, di tempat kedua yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia, kemudian Saudi Arabia akan memiliki nilai 14, dan Australia akan memiliki nilai 13, sehingga Saudi Arabia dan Australia itu ada di masuk ke putaran keempat. Ya. Dan ini cukup penting, Australia harus bisa dikalahkan oleh Saudi Arabia di Jeddah. Karena jika Australia menang, ya Indonesia tidak bisa melewati nilai Australia atau bahkan menyamakan. Ya. Jadi sangat penting pertandingan itu. Memang sekarang nasib Indonesia ini lebih banyak di tangan tim-tim lain, hasil pertandingan lain. Tapi peluang tetap ada, dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia langsung. Ya. Nah, skenario kedua, tanggal 5 Juni, Indonesia mengalahkan China, kemudian Jepang mengalahkan Australia, Bahrain mengalahkan Saudi Arabia. Posisinya akan menjadi Jepang dengan 23 nilai tempat pertama, Australia tempat kedua dengan nilai 13, Indonesia nilai 12, kemudian Saudi Arabia akan berada di nilai 10. Indonesia akan berada di posisi ketiga, yang posisi yang sulit. Sulit kenapa? Pressure-nya akan sangat besar. Jadi memang eh, pressure ini sangat besar, tapi memang ini sudah diperkirakan sekali. Kemudian di match day 10, ya, terakhir kali tanggal 25 Juni di skenario kedua, itu jika Indonesia seri melawan Jepang, ya, kemudian Saudi Arabia mengalahkan Australia, kemudian Cina mengalahkan Bahrain. Nah, makanya eh, Indonesia akan berada di tempat kedua. Jepang akan tetap, Indonesia berada di tempat akan berada punya nilai 13 sama dengan Australia nilai 13, dan Saudi Arabia nilai 13. Ya, selisih gol Indonesia kalah jauh dibandingkan Australia. Kemudian dibandingkan Saudi Arabia, Indonesia masih punya peluang.
Ya, tapi kemungkinan besar Indonesia jika harus seri melawan Jepang ataupun kalah, Indonesia ada di tempat ketiga atau keempat. Yang berarti Indonesia harus masuk ke round 4. Dan round 4 ini, ya kita semua berharap ya, bahwa peak permainan pemain timnas dan permainan timnas secara keseluruhan itu bisa terjaga di Oktober. Karena itu akan menjadi sistem round robin, satu babak di tempat netral, tiga tim bermain dua kali. Dan tim yang dengan peringkat tertinggi itu langsung lolos ke Piala Dunia, kemudian tim grup A dan B yang berikutnya itu akan diadu untuk kemudian bermain lagi di playoff antar konfederasi. Jadi panjang sekali perjalanannya. Bisa jadi baru akan diselesaikan mungkin bulan Januari, Februari, atau Maret, bahkan Maret tahun depan. Ya, saya lupa jadwalnya, tapi nanti saya akan pastikan jadwal seperti apa. Tapi perjalanan Indonesia akan sangat panjang di situ dan sangat berat. Dan juga di round 4 ini cukup berat karena apa? Karena AFC sudah mengeluarkan peraturan bahwa dua tim terbaik posisi 3 dan 4 itu akan menjadi tuan rumah. Dan kemungkinan besar tuan rumah itu akan ada di Timur Tengah. Ya, berat karena apa? Karena supporter kita eh, tidak bisa eh, seperti di GBK. Itu sudah pasti. Hanya saja saya percaya di Timur Tengah, Garuda Timur Tengah, Garuda Qatar, Garuda Australia, Garuda Saudi Arabia, kemudian Garuda Kuwait dan Garuda Qatar itu semuanya akan bersatu padu di bawah Garuda Buana dan punya visi untuk membuat Timur Tengah itu juga kandang Garuda ya seperti bagaimana terakhir kali di Sydney tim Indonesia sebenarnya seperti bermain di kandang karena Sydney dipenuhi dengan warna merah ya hanya saja memang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kali ini seperti juga ketika Piala Asia U23 tahun kemarin tahun 2024 itu Indonesia bisa membuat stadion itu luar biasa seperti kandang Garuda. Itulah yang akan terjadi. Tapi ini dua skenario yang kita harapkan adalah skenario pertama di mana Indonesia bisa lolos langsung. Di skenario kedua, Indonesia pun tetap bisa lolos. Tapi dengan catatan Indonesia bisa menang seperti 5-0, 7-0, 8-0 dengan Cina dan dengan Jepang. Dan hal itu cukup sulit. Walaupun melawan Cina pun Indonesia cukup sulit untuk menang dengan gol banyak, tapi yang menjadi target kita adalah Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Nah, ini dua skenario, mari kita sama-sama berharap yang terbaik buat timnas Indonesia dan disitulah nanti kita akan juga sama-sama melihat luar biasanya perjuangan tim Indonesia. Thank you so much sudah menonton channel saya ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran, bahan masukan buat teman-teman kita semua diskusi jika ada yang ingin di komen, komen di bawah ini dan mari kita support Indonesia mati-matian berharap mimpi mujizat mimpi lolos ke Piala Dunia langsung ataupun lewat round 4 Indonesia bisa bermain di Piala Dunia Amerika Serikat tahun depan di mana saya juga akan melaporkan langsung dari USA tahun depan. Jika Indonesia lolos ya, jika Indonesia lolos saya akan melaporkan langsung dari USA. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Eh, Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Until next time.